Oke, jadi itu tadi video unboxing dan pemasangannya di kamera ya teman-teman ya. Nah, jadi alasan saya mengapa memilih SDXC dari Sony, yaitu Sony TOF V60 ya, ini V60 ya dengan kapasitas 64 GB ini ya. Nah, ini karena memang ini sangat recommended ya. Jadi TOF ini sudah terbukti ketangguhannya ya, dan hasil reviewnya dari para pengguna kamera itu bagus sekali. Jadi saya memutuskan untuk membeli ini saja, dan saya memilih kapasitas 64 GB saja karena memang saya masih baru mencoba juga, dan rata-rata durasi video yang saya syuting itu sebelum diedit jarang sekali mencapai 2 jam. Jadi kalau dengan 64 GB ini ya, saya sudah tes ya, dengan 4K itu estimasinya itu bisa sampai 1,5 jam kurang lebih ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan resolusi 1080dp ya, atau Full HD, itu bisa lebih lama lagi. Nah, jadi sebenarnya untuk saat ini, untuk kebutuhan saya saat ini 64 GB sudah cukup. Nah, untuk harganya sendiri memang ini cukup mahal teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang jenis V60 ini ya, jadi kalau teman-teman ingin melihat kategori sebuah SD card XC ya, untuk memori untuk kamera itu tingkat kecepatannya itu dari mulai V10, V30, V60, dan yang tertinggi itu V90. Nah, bahkan kalau untuk kamera-kamera mirrorless itu bahkan juga ada yang kategori SD cardnya itu yang CF Express, itu akan lebih kencang lagi ya. Nah, jadi antara V10, V30 sampai dengan V60 dan V90 itu masing-masing perbedaan speednya jauh ya. Nah, dan harganya pun terpaut sangat jauh. Jadi kalau untuk 64 GB V60 ini saya terakhir waktu saya beli ini masih di kisaran kurang lebih hampir Rp800.000. Nanti link lengkapnya akan saya berikan di deskripsi teman-teman ya. Nah, jadi 64 GB tapi kok harganya bisa sampai hampir 800 ribuan begitu. Kenapa? Karena tadi ini kategorinya V60. Bahkan kalau teman-teman yang mencari yang V90 ya, itu akan lebih mahal lagi, di atas 1 juta untuk kapasitas 64 GB. Jadi kalau teman-teman compare misalnya ya, dari brand lain pun seperti SanDisk ya, SanDisk juga ada mengeluarkan Extreme Pro ya, yang 64 GB V60 juga, itu harganya juga kurang lebih mirip-mirip lah ya dengan ini, namun sedikit lebih murah daripada Sony TOF ini ya. Nah, kemudian kalau teman-teman compare ya, sebenarnya kalau untuk pengambilan video ya dengan resolusi 4K ya, itu memang sangat dianjurkan menggunakan V60 ya, karena kalau dilihat di sini V60 ini kecepatan baca dan tulisnya sangat tinggi ya, contohnya di sini nih ya. Nah, read-nya, kemampuan read-nya itu adalah 277 megabit per second, sementara untuk write-nya sampai 150 megabit per second. Jadi bitrate, dia mendukung bitrate resolusi 4K yang juga tinggi ya gitu teman-teman. Nah, makanya disarankan V60, tapi sebenarnya menggunakan V30 pun, V30 itu masih kalau untuk resolusi 4K masih bisa ya. Jadi dengan budget katakanlah ini, kita bilang ini katakanlah misalnya 800.000 ya, dengan V60 teman-teman cuma dapat 64 GB. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang V30 ya, V30 yang di bawah ini ke speednya, itu teman-teman bisa mendapatkan bahkan yang kapasitasnya 256 GB. Nah, gitu ya. Nah, tapi saya mengikuti rekomendasi saja. Jadi untuk 4K itu saya cari amannya, saya menggunakan the best memory, yaitu yang V60 saja ya, dengan kapasitas 64 GB. Jadi begitu ya. Dan selama ini saya tes tidak ada masalah, karena TOF ini memang terbukti tangguh ya, sesuai dengan namanya ya. Memang meskipun harganya pricey. Nah, lalu teman-teman mungkin juga bertanya begini, kenapa harus menggunakan SD card yang jenisnya XC atau disebut dengan SDXC, tidak menggunakan micro SD seperti ini yang nantinya dipadukan dengan adapter? Karena kan kalau teman-teman membeli sebuah memori micro SD itu kan biasanya nanti sudah disertakan adapter begini ya. Nah, jadi kan nanti dimasukkan saja di adapter, dan ini digunakan di dimasukkan ke kameranya. Kenapa tidak menggunakan ini? Nah, saya lebih menggunakan panduan umum saja. Kalau memang khusus untuk kamera, saya memang sengaja membeli memori khusus ya. Jadi memang yang benar-benar ya bentuknya sudah
form factornya SD card normal, SDXC gitu ya. Nah, cuman memang kalau misalnya teman-teman dalam kondisi terdesak gitu ya, waduh memori saya penuh sementara tidak ada backup, yang ada hanya micro SD, bolehlah sesekali menggunakan metode adapter begini. Jadi micro SD yang dimasukkan ke adapter, kemudian nanti dipasangkan ke kameranya ya. Memang ada pro dan kontra, ada plus minusnya ya. Jadi masing-masing desain itu pasti ada plus minusnya. Kalau saya menggunakan metode ini hanya untuk kondisi terdesak saja. Misalnya katakanlah tadi ya, SDXC 64 GB saya ini sudah penuh misalnya. Ternyata saya masih di perjalanan nih, saya belum sempat edit gitu ya. Dan saya ingin nge-shoot lagi video, maka nggak mau tidak mau saya bisa menggunakan adapter seperti ini. Saya bisa menggunakan micro SD card saya ya. Nah, ini kapasitas 128 GB, ini yang V30 ya. Jadi bisa begitu. Ya, tapi alangkah lebih baiknya saya lebih merekomendasikan kalau teman-teman memiliki memori spesifik. Jadi untuk kamera ya khususkan untuk kamera dengan form factor SDXC-nya. Nanti untuk yang action cam, untuk ponsel ataupun untuk drone dan lain-lain itu juga punya memori sendiri. Jadi begitu kira-kira teman-teman ya, sharing saya mengenai memilih memori untuk kamera teman-teman gitu ya. Silakan bagi yang berminat nanti silakan dicek saja link di deskripsinya. Dan sekali lagi video ini bukan konten endorse ataupun promosi. Nah, ini dibeli dengan dana pribadi ya. Kira-kira begitu untuk sharing dan juga review singkat kali ini. Sampai bertemu di konten berikutnya. Terima kasih.